Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akademik Asrama ITB. Sebelumnya mungkin perkenalkan lagi ya, nama aku Arisoy Aryansyah sebagai salah satu tutor fisika di Asrama ITB ini. Nah, sekarang kita bakalan melakukan tutorial asinkron terakhir ke-14 di semester ini dengan materi fisika modern. Jadi nanti kita bakalan ngebahas tentang relativitas khusus, tentang efek listrik, Thomson, dan nanti dualisme gelombang partikel. Nah, nanti aku ada beberapa soal yang akan dibahas gitu. Oke. Mungkin kita lanjut aja ya biar cepet ke soal pertama. Oke. Nah, di soal ini tuh diketahui ada seorang astronot ingin menempuh perjalanan ke Sirius yang terletak 8 tahun cahaya dari bumi. Jadi diketahui jaraknya dari pengamatan diam yaitu 8 tahun cahaya light year. Nah, astronot tersebut mengukur bahwa waktu yang di perjalanan untuk sekali jalan adalah 6 tahun. Jadi ini tuh waktu yang dirasakan si astronot atau kerangka yang bergerak atau delta T aksen. Itu 6 tahun, 6 years. Nah, apabila kapal tersebut bergerak dengan kelajuan 0,8 c, kecepatannya V itu sama dengan 0,8 c, dan ditanya, jelaskan bagaimana jarak 8 tahun cahaya tersebut dapat hanya ditempuh dalam waktu 6 tahun. Gitu. Nah, Hmm, seperti kita tahu ya, kalau misalnya sebuah benda bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya gitu, dia tuh akan dipengaruhi oleh teori relativitas khusus, di mana benda itu tuh akan mengalami dilatasi waktu, dilatasi waktu, artinya waktu yang dirasakan oleh kerangka yang bergerak itu tuh melambat, waktu melambat. Dan juga dia tuh merasakan kontraksi panjang. Kontraksi panjang. Atau si panjang yang dirasakan oleh kerangka yang bergerak itu memendek. Namanya memendek. Nah, dari sini kita bisa menganalisis dengan salah satu dari dua ini, sehingga kita bisa menghasilkan bahwa jarak yang tempuh, waktu yang tempuhnya itu ya 6 tahun gitu. Mungkin pertama kita analisis dari dilatasi waktu dulu deh, dari dilatasi waktu. Nah, kalau kalian lihat ya di buku, rumus untuk dilatasi waktu itu rumusnya ini, L aksen sama dengan L per gamma atau sama dengan L dikali akar 1 min P kuadrat per C kuadrat. Tinggal dimasukin L-nya itu ini, oh ya L aksen itu untuk kerangka acuan yang bergerak, L itu untuk yang kerangka acuan diam. Nah, untuk kerangka acuan diam, jaraknya tuh 8 tahun cahaya dikali akar 1 min kecepatannya 0,8 C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 8 dikali akar ini 0,8 kuadrat itu 0,64, 1 dikurangi 0,64 berarti 0,36 sama dengan 8 dikali 0,6 sama dengan 4,8 light year. Nah, jadi menurut orang di dalam si roket, eh, jarak yang ditempuhnya itu cuma segini 4,8 light year, 4,8 tahun cahaya gitu. Nah, kalau kita hitung si waktu perjalanannya atau delta T aksen itu sama dengan L aksen dibagi dengan kecepatannya V, jarak dari kecepatan sama dengan jaraknya 4,8 light year dibagi dengan kecepatannya 0,8 c sama dengan 4,8 dibagi 8 6 light 6 tahun gitu. Jadi terbukti ya kalau kita analis dari kerangka dilatasi waktu dia benar 6 tahun ternyata. Nah, kita dalam dilatasi waktu ya. Ini kita analisis dari dilatasi waktu.
Oke. Nah, kalau misalnya kita langsung dari lokasi waktu, kita kan bisa nyari delta T atau waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke si Sirius ini dalam kerangka acuan diam. Itu tuh berarti kan dalam kerangka acuan diam jaraknya tuh ini 8 tahun cahaya ya. Atau L per V. Ini kan 8 tahun cahaya dibagi kecepatannya 0,8 atau sama dengan 10 10 tahun. Jadi dalam kerangka acuan diam, waktu yang dibutuhkannya itu 10 tahun untuk sampai ke planet si Sirius gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai ini, lihat dari kerangka acuan bergerak, delta T aksen, itu kan sama dengan delta T kali akar 1 min P kuadrat per C kuadrat. Atau eh, delta T-nya tadi 10 dikali ini 1 min P kuadrat per C kuadrat, tadi kita udah dapat yaitu 0,6 dengan 6 tahun. Nah, jadi hasilnya sama ya. Kalau misalnya kita lihat dari ini yang dilatasi waktu maupun ini tuh yang kontraksi panjang, kontraksi panjang itu menghasilkan hasil yang sama, yaitu waktu yang dirasakan oleh si astronot itu 6 tahun. Jadi terbukti ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu diketahui ada bintang jaraknya 2.800 tahun cahaya atau L-nya itu 28.000 light year. Terus tentukan kecepatan pesawat jika Anda diminta untuk menentukan kecepatan pesawat yang akan didesain sehingga waktu tempuh yang dibutuhkan itu 30 tahun. Jadi si delta T aksennya itu 30 tahun. Eh, jadi waktu yang dirasakan si astronot itu cuma 3 tahun gitu. Nah, kita bisa analisis dulu. Jadi kalau misalnya, tadi kita udah bahas ya, kalau misalnya dia bergerak dengan kecepatan cahaya, jarak yang dia rasakan atau si astronot itu rasakan dari kerangka acuan bergerak itu tuh bakalan memendek gitu. Jadi L aksen itu tuh kerangka acuan yang dirasakan oleh si astronot itu kan sama dengan L kali akar 1 min P kuadrat per C kuadrat gitu. Nah, terus kita bisa nyari si delta T atau waktu yang dirasakan astronot itu dengan rumus delta T aksen sama dengan L aksen dibagi dengan P kecepatan gitu. Nah, kita masukin si L aksen ini ke sini gitu. Kita bakalan dapat delta T aksen itu bakalan sama dengan L dikali akar 1 min P kuadrat per C kuadrat dibagi dengan V. Nah, kalau misalnya kita masukin delta T aksennya itu 30, sama dengan ini L-nya itu sama dengan 28.000 dikali kecepatan cahaya C dikali akar 1 min P kuadrat per C kuadrat dibagi dengan V. Kita pindah ruasin ke sini. Jadi 30 per 28.000 itu tuh bakalan sama dengan yang sini kita sederhanain. Itu bakalan didapetin akar dari C kuadrat min P kuadrat per P kuadrat gitu. Nah, tinggal pindah ruasin deh. Jadinya 30 per 28.000 ini kuadrat P kuadrat sama dengan C kuadrat min P kuadrat. Jadi P kuadrat itu bakalan sama dengan C kuadrat dibagi 1 per 30 per 28.000 kuadrat atau si P-nya itu sama dengan C per akar 1 plus 30 per 28.000 kurang 1 kuadrat. Nah, gini hasilnya. Tinggal masukin aja si C dan kalian hitung sendiri. Nanti kalian dapat hasilnya kayak gitu. Oke, lanjut ke
pertanyaan selanjutnya. Oke, ini di pertanyaan selanjutnya udah ke materi baru ya. Ini materi tentang konsep Planck, tentang efek fatalistik gitu. Nah, oke, jadi percobaan fatalis itu intinya gini. Oke, jadi ada sebuah rangkaian isi. Terus di ujungnya tuh ada sebuah logam dan ruang hampa gitu. Di sini tuh ada logam, terus di sini tuh ruang hampa vakum gitu. Nah, eh, si logam ini tuh ditumbukin sebuah foton dari cahaya gitu. Terus karena dia efek listrik, jadi si elektron dari si logam itu bakal tereksitasi atau bakalan keluar, bakalan ke sini, dia gerak ke sini. Nah, grafik ini tuh menunjukkan hubungan antara si besar frekuensi dan besar tegangan stop yang dibutuhkan. Tegangan stop itu apa? Tegangan stop itu tegangan di mana ketika si elektron ini tuh bergerak, dia tuh bakalan berhenti gitu, nggak nyampe si sini, nggak nyampe si ujung vakum sini gitu. Jadi udah berhenti duluan gitu. Itu namanya tegangan stop gitu. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ya, awalnya tuh ketika frekuensinya rendah, tegangan tegangan stopnya juga rendah gitu. Sampai sini juga tegangan stopnya tetap nol, artinya dia tuh nggak ada elektron yang tereksitasi gitu. Terus di sini masih nol, masih nggak ada tereksitasi sampai di titik di mana di titik ini tuh si elektron tuh mulai tereksitasi dan eh, ketika tereksitasi maka sudah ada tegangan stopnya kayak gitu. Nah, yang ditanya tuh di sini dari grafik ini tuh kita harus nentuin si konstanta Planck dan si fungsi kerja dari logam lithium tersebut. Gitu. Nah, eh, kita kan tahu ya kalau misalnya konstanta Planck tuh E itu kan sama dengan H kali F gitu. Dengan H-nya itu konstanta Planck, ini itu energi, dan F-nya itu frekuensi gitu. Jadi H itu bakalan sama dengan E per F. Nah, kalau dari sini, E atau energinya itu kita bisa lihat dari tirangan stop. Tirangan stop, dan karena ini elektronnya, dia tuh kan mempunyai muatan. Ketika muatan bertemu dengan tegangan, dia akan menghasilkan energi. Gitu. Jadi energinya itu E kali P. Stop. Dengan E-nya itu muatan elektron dan stop itu dari sini gitu. Per F frekuensi gitu. Nah, dari sini, dari rumus ini, kita tuh bisa mencari persamaan untuk mencari si kosakata Planck-nya gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita lihat dari sini, si dari persamaan ini, si konstanta Planck itu berarti kan dia tuh si E dikali dengan V stop per V atau gradien dari garis ini gitu, dari grafik ini gitu. Nah, kalau kita masukin eh, H itu akan sama dengan E dikali V1 min V2 dibagi F1 min F2 gitu. Nah, CE-nya tuh 1,602 10 pangkat minus 19 ini muatan elektron dan si V1-nya V1-nya dari sini 1,67 V2-nya 0,55 dibagi F1-nya 9,60 dikurangi 6,91. Oke, sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 dikali gradiennya itu 0,41. Hasilnya itu bakal sama dengan eh, 0,664 kali 10 pangkat minus 19. Oh ya, jadi ini si frekuensinya tuh kali 10 pangkat minus 14 ya. Jadi ini harusnya dikali 10 pangkat min 14. 14 deh, salah. Salah, harusnya 14. Jadi ini kali 10 pangkat min min 14. Jadi ininya bentar. Tuh, jadi ini bakalan 0,4 min 33.
atau sama dengan 6,64 kali 10 pangkat min 34. Nah, ketemu deh konstanta Plancknya. Nah, ini tuh konstanta Planck itu lumayan dekat ya dari yang kita udah temui di zaman modern, yaitu sekitar 6,62607 kali 10 pangkat min 34 gitu. Jadi percobaannya lumayan akurat gitu. Nah, lanjut selanjutnya kita mencari ini fungsi kerja. Jadi fungsi kerja itu adalah eh, energi yang dibutuhkan gitu, energi minimal supaya si elektronnya itu bisa keluar dari logam gitu. Nah, itu tuh eh, sebenarnya energi di sini sih. Itu energi saat ini, saat di desktopnya tuh nol dan hampir naik gitu. Nah, buat mencari itu tuh kita, aduh, ini fungsi kerja. Nah, ini itu bisa dicari pakai gradien aja kan ya, pakai cari gradien. Jadi eh, kita anggap aja ini tuh jadi eh, ini Y1, ini X1, di sini Y0, X0 gitu. Jadi hmm, Y1 min Y0 dibagi dengan X1 min X0 itu bakal sama dengan gradiennya. Dan tadi kita udah tahu kan gradiennya itu 0,41. Nah, itu sama dengan 0,55 dibagi dengan 6,91 dikurangi X sama dengan 0,41 gitu. Atau 0,55 sama dengan 2,83 dikurangi 0,41 X atau X itu sama dengan 5,56. Itu 5,56 kali 10 pangkat 14 Hertz. Itu frekuensinya. Frekuensi saat dia itu frekuensi minimal supaya si elektron itu keluar dari logam gitu. Nah, kita nyari energinya. E itu kan sama dengan A kali F atau 6, ini 6,607 kali 10 pangkat min 34 dikali 5,56 kali 10 pangkat 14 Hertz gitu. Nah, ini tinggal hitung aja ya dan nanti dapatlah hasilnya buat si fungsi kerjanya gitu deh. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Eh, Bayangkan satu sumber cahaya dengan daya diketahui dayanya 200 watt. Panjang gelombang itu 500 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, ini tanya jumlah foton yang keluar N foton dengan tangganya. Oke. Jadi kita kan tahu ya 200 watt itu artinya dia itu mengeluarkan energi 200 joule per detik. Oke. Nah, 200 joule. Nah, kita kan tahu satu foton tuh punya energi eh, sebesar H dikali F. Jadi butuh N. Jadi butuh N foton atau dikali N foton supaya si energinya itu sebesar 200 joule gitu. Jadi E sama dengan N foton kali H F atau N foton sama dengan E per H F. E-nya itu 200. Oh, bentar. Kita belum tahu F-nya. Jadi F-nya itu bakalan sama dengan C per lambda kan. Jadi N foton sama dengan E kali lambda per H F.
kali C. Oke, E-nya 200. Oh ya, ini tuh energi per 1 detik ya. Energi per 1 detik. Oke, 200 dikali lambdanya 500 kali 10 pangkat min 9 dibagi hanya itu 6,62 kali 10 pangkat min 34 dikali F-nya. Oh, enggak, ini udah diganti ke C. Ini nggak ada. C-nya tuh 3 kali 10 pangkat 8. Nah, itu tuh hasilnya bakalan sama dengan 5 kali 10 pangkat 20 foton. Oke. Oke, sebenarnya nomor 4 gitu aja sih. Oke, lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 itu diketahui sebuah partikel non-relativistik berdasarkan kecepatan 3 kali elektron. Jadi di partikelnya apa aja misal di X deh, sama dengan 3 kali di elektron. Perbandingan panjang gelombang De Broglie partikel tersebut dengan panjang gelombang elektron sekitar segitu. Jadi lambda X per lambda M itu bakal sama dengan 1,813 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang ditanya masa partikel M X sama dengan titik. Oke. Kita kan tahu ya buat De Broglie itu rumus panjang gelombangnya del lambdanya itu bakal sama dengan H sebentar. Oh ya, H per P. H per P. Jadi perbandingannya lambda X per lambda lambda E itu bakal sama dengan H per P X per H per P E. Kalau hanya dicoret itu bakal sama dengan PE per PX gitu. Nah, P itu kan momentum ya. Momentum tuh rumusnya massa kali kecepatan. Jadi tinggal dimasukin aja. Ini lambda X sama dengan M E kali PE per lambda E itu sama per ininya MX kali VX gitu. Nah, ini itu tuh nilainya nanti diketahui segini 1,813 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini PE min per PX itu kita dari sini. Jadi ini tuh bakal sama dengan sepertiga. Dengan sepertiga ME per MX. Di MX-nya tuh bakalan sama dengan 1838,57 ME atau sekitar kalau kita masukin massa elektronnya ke persamaan itu bakal dapetin MX-nya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Itu tuh ini tuh kalau misalnya kita lihat itu tuh massa eh, proton atau neutron gitu deh. Jadi ketahuan ya jenis partikelnya tuh antara proton atau enggak neutron gitu. Nah, buat soal terakhir diketahui sebuah elektron masanya ini punya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram dipercepat dengan beda potensial delta V-nya 910 kilovolt. Tentukan laju elektron dan panjang gelombang de Broglie-nya. Oke. Buat nyari kecepatan elektron, pertama kita nyari dulu energi kinetiknya. Nah, energi kinetik itu kan sama dengan eh, muatan si elektron dikali dengan beda potensial delta V. Delta V. Nah, ini tuh sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 dikali ini ya 909,1 kali 10 pangkat 5. Nah, itu bakalan sama dengan 0,145 kali 10 pangkat
min 9 gitu. Nah, habis itu kita bisa cari si energi kinetiknya. Dari energi kinetik kita bisa mencari si masanya. Energi kinetik kan sama dengan setengah mv kuadrat. Oh, jadi si V-nya itu sama dengan akar 2 kali energi kinetik dibagi M. Kalau kita masukin, nanti tuh kita bakalan dapat si kecepatannya tuh 1,785 kali 10 pangkat 10 meter per sekon. Nah, kalau kita lihat, ini tuh kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan cahaya yang menurut relativitas khusus nggak mungkin ada benda yang lebih kecepatan cahaya. Maka kita harus melakukan pendekatannya berdasarkan pendekatan berdasarkan pendekatan relativitas khusus. Jadi ini tuh hasilnya salah, bukan gini. Berarti kita pendekatan relativitas khusus. Jadi kalau dalam relativitas khusus, rumus energi kinetik tuh bakalan sama dengan ini gamma dikurang satu dari m eh, c kuadrat gitu. Nah, dari sini kalau misalnya kita utak-atik rumusnya, dia tuh bakalan sama dengan lambda sama dengan 1 plus energi kinetik dibagi m c kuadrat. Nah, kalau misalnya kita masukin energi kinetiknya dari sini, terus masanya dari sini, sama C kuadrat ya, C 8, 10, 3 kali 10 pangkat 8, itu kita bakalan dapetin hasilnya 1 ditambah ini tuh 1770, jadi bakalan sama dengan 1771 gitu. Nah, eh, kita tahu juga kalau misalnya si lambda itu kan, gamma itu kan sama dengan akar dari 1/1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau kita pembaruasin, si V-nya itu bakalan sama dengan C ini lambda min 1 per lambda atau sama dengan C dikali lambda min 1 berarti 1770 dibagi 1771 tambahkan sama dengan eh, 0,9994 C. Itu kecepatan si eh, elektronnya ya. Kalau misalnya berdasarkan oke rumus relativitas khusus gitu. Jadi ini jawaban yang benar. Itu bukan yang ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari eh, apa tadi panjang gelombangnya. Selanjutnya nyari panjang gelombang de Broglie. Itu tuh kayak yang tadi, tinggal masukin rumus aja sebenarnya. Itu kan lambda sama dengan A per P. Buat H-nya itu 6,62 kali 10 pangkat min 34 dibagi P-nya itu gamma kali M kali V. Ini tuh momentum dari relativis apa hukum relativitas khusus buat momentum rumus kayak gini. Tinggal masukin lagi 6,62 kali 10 pangkat min 34 dibagi 1771 dikali masanya tadi itu masanya 9,1 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali kecepatannya 0,90,9994 kali 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau kita masukin, dihitung, itu bakalan dapet si eh, lambda itu sekitar 1,37 10 pangkat min 15 meter. Nah, ini jawabannya. Nah, mungkin buat tutorial asinkron, sekian ya, segini aja. Semoga bisa bermanfaat dan semangat belajarnya. Terima kasih.